Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Novita, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Riau, semester 5. Saya akan menjawab ujian tengah semester otomasi sistem. Apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi? Otomasi pabrik atau DOR, a process without direct human activity in the process, adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur dengan mengendalikan sebuah proses produksi. Tujuan otomasi: harga murah, memperpendek waktu, kondisi kerja yang aman, kualitas baik, dan meningkatkan kestabilan kualitas produk yang dihasilkan oleh sistem otomasi. Manfaat otomasi: meningkatkan output, meningkatnya ketelitian, waktu proses menurun, area produksi menurun, dan tenaga kerja menurun. Apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Ada berapa gerbang logika? Jelaskan salah satu. Gerbang logika adalah alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukkan dan keluarannya memenuhi sistem biner. Rangkaian itu dikenal pula sebagai gerbang logika. Gerbang logika ada 7: gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR exclusive OR, gerbang XNOR exclusive NAND. Gerbang AND memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Selanjutnya didefinisikan bahwa keadaan keluaran gerbang N akan satu atau tinggi hanya bila semua masukannya dalam keadaan satu atau tinggi. Hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang N tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: Y sama dengan A N B, atau Y sama dengan A dikali B, atau Y sama dengan A. Secara singkat, apa yang saudara ketahui tentang Programmable Logic Controller atau PLC? Programmable Logic Controller atau PLC dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sequential dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Sebuah PLC dapat melakukan fitur-fitur berikut ini. Yang pertama ada programmable, yang kedua ada logic, dan ketiga ada control. Utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri? Peralatan PLC. Unit PLC ada CPU, memori, power supply, programmer, unit input atau output. Peralatan input sebagai pemberi sinyal kepada PLC. Peralatan output sebagai alat yang dikendalikan, contohnya seperti motor dan solenoida. Apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Topologi jaringan LAN. Yang pertama ada topologi point to point. Point to point adalah jenis topologi paling sederhana, yaitu berupa sambungan antara dua node. Kedua, topologi bus. Dalam topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal yang menjadi pusat seluruh workstation dan server yang dihubungkan. Kelebihannya, penambahan workstation baru akan mudah dan tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangannya, jika terjadi gangguan di kabel pusat, maka seluruh workstation akan terkena dampak. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star memiliki bentuk seperti bintang di mana terdapat sebuah node yang berada di tengah dan node lain di sekelilingnya. Kelebihannya adalah kemudahan dalam menambahkan node baru. Kekurangannya, kontrol terpusat. Topologi ring atau sirkular. Topologi berbentuk seperti cincin yang masing-masing node terhubung ke dua node lain dan membentuk jaringan melingkar. Kelebihan: lebih hemat kabel dan tidak terjadi tabrakan saat pengiriman data karena hanya satu node yang dapat mengirimkan data dalam satu waktu. Kekurangannya, jika satu titik mengalami gangguan, konsumsi data akan terganggu. Yang kelima ada topologi mesh. Ada dua macam topologi mesh, yaitu fully connected dan partially connected. Yang keenam ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Topologi tree terdiri dari kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur take home. Kelebihan: terbentuk suatu kelompok node yang dapat digunakan setiap saat. Kekurangannya, jika node tertinggi tidak berfungsi, maka akan berpengaruh terhadap kelompok lain yang ada di bawahnya. Yang ketujuh ada topologi hybrid.
Topologi hybrid atau campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi berbeda sehingga menghasilkan jaringan baru yang berbeda dari topologi standar. Dan terakhir ada topologi daisy chain. Topologi daisy chain ini merupakan peralihan dari topologi bus dan topologi ring. Tiap node terhubung langsung ke dua node lain melalui segmen kabel. Kelebihannya pemasangan dan pemeliharaannya mudah. Kekurangannya jika node di tengah mengalami masalah maka akan berdampak pada seluruh jaringan yang ada dalam topologi tersebut. Baik, sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.